Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudriani Masjidi. Di sini saya bersama Bapak dosen dari Universitas Negeri Makassar, sekaligus maestro kaligrafi Lontara. Nah, mungkin bisa Bapak perkenalkan diri dulu. Ya, mungkin kalau menjuluki maestro ya belum sampai itu ya, tapi nggak apa-apa lah, itu semacam doa ya. Ya, amin Pak. Amin. Kalau Lontara sebetulnya ini aksara Lontara kan pertamanya itu ada mengklaim aksara Bugis, Ya. aksara Makassar. Tapi ya sudah ada kesepakatan kita sebut saja aksara Lontara ya, jadi dua-duanya sudah mencakup Bugis Makassar, atau boleh juga mengatakan aksara Bugis Makassar gitu. Untuk hal ini kan mestinya dilestarikan baik dalam bentuk buku bacaan maupun yang lain, dan yang karena kita selaku perupa atau seni rupa ya, makanya timbul suatu ide bagaimana aksara Lontara ini diangkat menjadi sebuah karya seni rupa gitu. Ya, itu salah satu ide untuk mengangkat budaya lokal yang kita miliki di seluruh Salbar ini ya. Tapi sebelumnya boleh diperkenalkan dulu namanya Bapak. Oh, nama saya singkatnya Abdul Aziz Ahmad ya. Baik. Bisa dipanggil Pak Abdul, Pak Aziz, atau Pak Ya, Ahmad? Pak Aziz saja. Gitu, Baik, boleh. Pak Aziz. Berarti Ya, boleh. kita akan memanggil Bapak Aziz. Ya. Baik. Berarti tadi Bapak sudah menceritakan bagaimana Bapak mengangkat kaligrafi Lontara dalam karya-karya Bapak ya. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih Bapak, proses Bapak dalam penciptaan karya Bapak kaligrafi Lontara tersebut. Ya, kalau kaligrafi Lontara itu ya biasanya untuk materinya ya, saya biasa ambil dari papasan ya, atau kata-kata mutiara berbahasa Bugis Makassar, terus saya bisa angkat ya, seperti misalnya ada contoh yang paling sering saya jadikan materi kaligrafi Lontara adalah ada sedigau, artinya satu kata satu perbuatan. Artinya kita diharapkan itu pesan terkandung di dalam itu adalah bagaimana kata dan perbuatan sesuai gitu ya. Itu yang penting. Berarti artinya di sini bagaimana kita harus jujur ya Pak, Ya, jujur dalam kejujuran. perkataan maupun perbuatan kita. Ya, Baik. pas begitu ya. Ya. Oke. Proses dalam itu kan tadi proses bagaimana Bapak mengangkat ide Bapak, proses filosofi Bapak. Tapi proses tahapan Bapak itu dalam berkarya itu bagaimana Pak? Mungkin dari proses pencarian ide, terus membuat sketsa mungkin terlebih dahulu itu bagaimana? Oh ya, kalau itu masalah teknis ya. Ya. Kalau masalah teknis ya sama juga dengan yang saya lakukan di aksara lain, katakanlah aksara Arab, aksara Latin dan sebagainya. Saya mulainya itu pertama sekali tentu kita sebagai orang Muslim ya, baca basmalah dulu, kemudian menggoreskan garis, saya namakan garis infinity atau garis tak berkesudahan, yaitu suatu goresan yang dimana mulai, dimana di situ nanti akan terakhir juga gitu. Tahap keduanya adalah kita menuliskan teks ya, tentu aksara Lontara. Kemudian dibikinkan lagi backgroundnya juga terkadang bermacam-macam, ada kalanya satwa, fauna dan sebagainya. Malah terkadang juga kita tidak bisa mengenali binatang apa ini ya. Tentu saja terkadang juga tidak disertai dengan binatang seperti itu, artinya goresan biasa saja. Ya, berarti tahapannya itu pencarian ide, kemudian Bapak membuat garis infinity yang tak terhingga, kemudian Bapak menuliskan teksnya, Ya. kemudian backgroundnya. Berarti itu tahapannya guys, ingat. Ya, itulah. Baik, mungkin itu yang Bapak jelaskan mengenai tahapannya. Selanjutnya, menurut Pak
Asis, Ya. ini kan kita sudah berada di zaman teknologi, zaman globalisasi yang sangat gencar-gencarnya kita dalam penggunaan digitalisasi. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi kaligrafi Lontara dalam zaman sekarang? Dan juga Bapak kan sebagai dosen, sebagai pengajar, bagaimana Bapak mengenalkan dan menumbuhkan minat bagi mahasiswa tentunya pada kesenian ini? Ya, tentu bagaimana itu pertama tadi niat awalnya adalah bagaimana melestarikan aksara Lontara ya di kita, karena sesuai istilah bahwa siapa lagi yang diharap kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang ya, itu yang penting. Nah, maka pesan saya kepada generasi muda seperti Ananda semuanya itu ya, mulailah sekarang mencoba bikin kaligrafi atau karya seni rupa yang bertemakan atau dengan materinya aksara Lontara gitu ya. Banyak bisa diambil dari internet. Sekarang sudah Nanda tadi mengatakan teknologi sekarang sudah cukup maju, informasi sudah gencar bisa diambil dari mana-mana saja gitu ya. Terutama sekarang bisa tanya Om Google gitu. Ya. Mbak Google. Mbak Google boleh juga gitu ya. Atau Google. Iya. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk masa depan kaligrafi Lontara ini? Karena kan Bapak sebagai mungkin salah satu pelopor yang menaikkan nama Lontara ini dalam karya Bapak. Bagaimana harapannya Bapak untuk ke depannya? Ya, tentu harapan saya juga sudah menulis buku ya tentang sudah ada bukunya, buku tentang bagaimana atau belajar aksara Lontara itu. Dalam buku tersebut saya sudah membuat semacam konsonan dari aksara Lontara gitu ya. Misalnya bikin R ya, ra model seperti ini ya, seperti ra, ta disusun dua. Kalau dikasih seperti ma kecil di atasnya itu berarti R gitu ya. Jadi suatu kita mau menulis aksara Lontara pasar misalnya, pasar ditambah R jadi menjadi pasar gitu. Kan sementara ini belum masyarakat membuatkan konsonan gitu atau huruf mati. Dalam buku saya sudah beberapa tahun lalu sudah terbit. Mudah-mudahan bisa disosialisasikan dulu ya untuk menjadi suatu simbol untuk konsonan atau huruf mati itu ya, untuk aksara Lontara. Kalau boleh tahu Pak, judul bukunya itu apa? Mari belajar aksara Lontara gitu ya. Mari belajar aksara Lontara, iya. Buku dari Bapak Prof. Asis. Jangan lupa untuk dibaca, dipelajari dan juga tentunya diterapkan ya Pak. Diangkat sebagai karya seni. Gitu. Siap. Terakhir Pak, saya ingin bertanya. Ini di belakang kita ada karya dari Pak Prof. Asis. Mungkin Bapak bisa menjelaskan salah satu dari karyanya. Ini saya yang dekat-dekat ya. Boleh Pak. Ini terbaca. Ini sudah pakai konsonan ya, huruf mati. Ini terbaca di atas Papasena Miompaloe. Papasena Miompaloe. Artinya pesan kucing belang gitu ya. Miompaloe. Ajak nualai nareko tanianumu. Artinya jangan kamu ambil kalau bukan mau punyamu atau bukan hakmu ya. Nah, ini bagus sekali pesannya ini. Ini sebetulnya saya aksara yang saya ciptakan sendiri teksnya gitu ya. Nah, banyak sebetulnya seperti itu gitu ya. Jadi pada prinsipnya ini kita diharapkan jangan mengambil bukan hak kita gitu ya. Itu juga menyeratkan satu kejujuran ya. Seperti Bapak bilang tadi, kita harus jujur atas lisan kita, perbuatan. Ya, kedua-duanya harus serasi kata dan perbuatan. Betul sekali. Terima kasih pada Bapak Prof. Asis sudah menyempatkan waktu untuk berbincang sedikit pada saya dan juga teman-teman di sana. Mungkin kepada teman-teman yang bisa saya ambil dari apa yang dikatakan dari Prof. Asis. Kita sebagai pemuda, sebagai generasi bangsa, bukan hanya berkarya untuk keindahan semata, tetapi perlu ada nilai-nilai yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada orang lain,
sehingga nantinya nilai-nilai tersebut dapat diserap dan juga diterapkan kembali seperti karya Bapak tadi yang dimana kita harus jujur baik itu lisan maupun perbuatan. Mungkin itu sekian dari saya berterima kasih lagi kepada Bapak. Saya Murgani Masjidi selaku host pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.